Hidup bukan untuk popularitas. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jemaat terkasih, seorang YouTuber bernama Trevor Jacob di Amerika Serikat mengaku telah secara sengaja menjatuhkan pesawatnya demi mendapatkan banyak penonton atau views. Jacob mengaku bersalah atas dakwaan menghalangi penyelidikan federal AS dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seperti dilansir The Guardian Sabtu 13 Mei 2023, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Jacob yang berusia 29 tahun ini telah setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan yang dijeratkan terhadapnya. Menurut dokumen kantor jaksa Amerika Serikat, Jacob menghadapi ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara di penjara federal Amerika Serikat setelah dirinya secara sengaja menjatuhkan pesawat ringan bermesin tunggal hingga hancur berkeping-keping di area hutan nasional Los Padres, California tahun 2021 lalu. Dalam kasus ini, Jacob melakukan terjun payung keluar dari pesawatnya sebelum terjatuh, kemudian mengunggah video yang mendokumentasikan insiden itu ke YouTube. Dia awalnya memberitahu para penyidik federal Amerika Serikat bahwa pesawatnya kehilangan tenaga dan tidak mengetahui di mana lokasi puingnya berada. Detik.com 13 Mei 2023. Jemaat terkasih, demi popularitas, Jacob melakukan tindakan yang membahayakan hidupnya dan hidup orang lain. Dia bermain-main dengan nyawanya hanya untuk mendapatkan jumlah views atau penonton yang banyak. Ini contoh sikap yang menyia-nyiakan hidup hanya demi popularitas. Perilaku aneh-aneh bahkan mempertaruhkan nyawa sudah dilakukan banyak orang. Ada yang nyawanya selamat, tapi banyak juga yang tidak selamat, mati dengan sia-sia. Hidup ini sangat berharga, merupakan anugerah Tuhan. Karena hidup adalah anugerah, Tuhan menghendaki agar kita dapat menggunakan hidup ini dengan bermakna. Menjadi populer itu tidak salah, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Yang paling penting, melakukan kehidupan ini dengan bermakna. Perkara menjadi populer atau tidak, itu tidak penting. Jika menjadi populer, itu hanya sebagai akibat saja, bukan menjadi tujuan. Jemaat terkasih, iblis pernah mencobai Tuhan Yesus dengan meminta Tuhan Yesus menerjunkan dirinya dari hubungan bait Allah. Iblis meyakinkan Tuhan Yesus jika dia bersedia melakukan itu, pasti dia akan selamat karena para malaikat akan menolongnya. Akan tetapi Tuhan Yesus menolak bujukan. Jika bersedia melakukan itu, Tuhan Yesus akan menjadi terkenal. Namun, apa kebermaknaan tindakan itu? Yesus hanya seperti pemain sirkus yang paling menjadi hiburan semata. Yesus menolak bujukan itu, karena itu tindakan tidak bermakna, hanya mengejar pujian dan popularitas. Tuhan memberikan kita hidup agar kita menggunakan hidup ini dengan bermakna. Keberadaan kita di dunia ini selalu ada kehendak Tuhan agar hidup kita bermakna bagi kehidupan. Kita harus fokus pada hal-hal yang berguna, membuang segala hal yang sia-sia. Sekecil apapun tindakan kita yang berguna, jauh lebih berharga daripada hanya menjadi populer. Yang penting, hidup bermakna. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan,
agar kami menjalani hidup dengan bermakna, bukan untuk mencari popularitas atau menjadi terkenal. Yang paling penting, bagaimana kami memaknai kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.